Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab, buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya.
orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sampai saat ini masih tetap nyata di dalam kehidupan kami. Memasuki tahun 2026, ya Aba ya Bapa, mari Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Jadilah tiang awan dan tiang api di dalam kehidupan kami melangkah 1 tahun ke depan. Biar kiranya setiap rancangan kami, setiap apa yang kami rindukan itu berasal daripada Engkau Bapa. Berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang cinta Yesus katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Darahmu dicurahkan
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami nyatakan saudara, Tuhan Yesus itu baik. Dulu, sekarang, dan selama-lama-lamanya. Amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, selama-lamanya.
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, come on. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sama-sama kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, kami percaya tahun ini kami berjalan dari berkat kepada berkat, kemuliaan kepada kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan dan kami nyatakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekarang kasih tahu kiri kanan saudara, kamu diberkati. Ayo kasih tahu saudara. Karena kita sudah diberkati, kita harus kasih tahu saudara-saudara kita di sebelah kiri kanan untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, 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 kita semua diberkati. Sorangan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami sudah diberkati. Kami sudah dilimpahi Tuhan. Dan kami ada semua. It's only because of your grace. Great is your faithfulness, besar setiamu buat kami Tuhan. Your faithful love and will never end, and your mercy, Lord,
sebelah sini dinyatakan Hey, come on, sing along. Kami bertepuk tangan nyatakan besar setiamu selalu baru. Hey, that's right. Besar setiamu, besar.
You're more than enough for me. Oh Jesus. Kira la ba 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 ba. Kira la ba shakala la ba 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 ba. Kira la ba 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 ba. Kira la ba 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 ba. Kira la ba 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 ba. Ora ba shikira la ba 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 ba. Ora ba shikara la ba 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 ba. Ora ba ba. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan, mengawali tahun 2026 ini Tuhan, kami mau terus dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar melalui mulut pujian kami Tuhan, kami selalu meninggikan nama Yesus. Kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan dimuliakan Tuhan, dipuji dan sembah Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan untuk menerima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat yang hadirat-Mu yang begitu indah ini Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan, di tahun 2026 ini Tuhan, kami akan memasuki Tuhan, tahun Tuhan, berkat-berkat kelimpahan Tuhan. Bahkan tahun kemenangan atas setiap kami Tuhan. Apabila setiap kami terus mencari Engkau, meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya tahun 2026 ini menjadi tahun kemenangan atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terus Tuhan kami minta Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami. Supaya kami terus berjalan Tuhan, sesuai dengan tuntunan dan rencana-Mu Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Oh, diberkatilah Engkau Tuhan, diberkatilah Engkau Yesus, diberkatilah Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Sungguh kami Tuhan, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya berkat-Mu Tuhan selalu baru tiap hari Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 ini Tuhan, ada terobosan demi terobosan terjadi buat Indonesia Tuhan. Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Indonesia terus dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Indonesia semakin diberkati Tuhan. Engkau selalu menjagai, memagari bangsa kami Tuhan, dengan perlindungan dari para malaikat-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, tahun 2026 ini adalah tahun kemenangan atas bangsa kami Indonesia, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Bapak Presiden kami Pak Prabowo Tuhan, dan Wakil Mas Gibran Tuhan. Juga untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan di pemerintahan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terus pakai hidup mereka Tuhan, sehingga Indonesia terus dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan ada atas Indonesia, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana indah atas Indonesia. Dan kami rindukan Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan bertemu dengan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Jotorajo Tuhan, bersama Ibu Hermin dan setiap wakil-wakilnya Tuhan. Juga untuk Bapak Gembala kami di tempat ini dan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Pastor Weller Kantu dan Pastor Maulen Kantu.
Bapa Engkau berkati Bapa rohani kami Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 ini Tuhan. Mereka akan menuai jutaan jiwa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan terus Tuhan pakai hidup mereka Tuhan. Berikan mereka kuasa otoritas Tuhan. Sehingga dalam setiap pelayanan Tuhan ada mujizat Tuhan Engkau nyatakan melalui pelayanannya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami minta Tuhan, pagar perlindungan Tuhan sempurna Tuhan. Dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, para malaikat surgawi menjagai dan melindungi Tuhan, Bapa rohani kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan. Melalui Bapak Gembala kami, Pastor Weler Kau Tuhan. Bapak Engkau berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya saat hamba Bapak kami Tuhan naik tempat ini. Ada pengurapan Tuhan turun di tempat ini. Dan kami percaya setiap firman diberitakan itu menjadi kekuatan kami. Dan firman itu akan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Dan itu akan berbuah 1000 kali lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau pakai Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan. Tanggal 1 yang lalu ibadah tahun baru saya atas nama seluruh pengerja Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Plus Indonesia menyampaikan selamat tahun baru, Happy New Year. Untuk semua kita, saya berdoa tahun baru ini kita boleh mengalami semua kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Boleh katakan amin? Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita nanti merenungkan ada 2 bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Kemudian kita ada perjamuan kudus dan satu lagi yang Tuhan taruh di hati saya setiap minggu pertama mengawali tahun. Tuhan menyuruh saya untuk melepaskan pengurapan kepada jemaat. Dan saya percaya ada pengurapan Tuhan, otoritas ilahi bagi setiap kita memasuki tahun yang baru ini. Saya percaya sudah di rumah-rumah juga dilawat dan diberkati Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya akan bagi dalam 2 part pesan Tuhan. Yang pertama saya digerakkan untuk mengulang kembali sebetulnya apa yang saya sampaikan melalui YouTube channel di awal tahun. Ada satu pesan penting bagaimana kita mengawali tahun ini. Ya, satu pesan yang saya kutip dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, ya, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo baca sekali lagi sama-sama ya. 3, 4. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, saudara boleh sebut, name it. Tuhan janji, kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Banyak kita khawatir, takut masuk tahun 2026 ini, tahun ketidakpastian, berbagai hal ya, gejolak ekonomi yang masih lesu, belum lagi ketidakstabilan dalam banyak segi, ya jangan sampai juga sosial. Tapi saudara, juga dengan adanya bencana alam, rasa takut banyak orang, gak tahu apa yang terjadi. Belum lagi ancaman perang sana sini, itu bisa mempengaruhi secara global. Saudara, banyak orang khawatir, ini gimana nih, 2025 aja udah berat, apalagi 2026. Tapi saya mau katakan, kalau firman Tuhan ini kita lakukan, dalam bahasa Inggris dikatakan seek first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya nanti Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Ini janji Tuhan. Yang percaya janji firman Tuhan katakan amin. Seek first the kingdom of God. Cuma seringkali kita tanya, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, gimana sih caranya? Atau apa tandanya bahwa saya dalam hidup ini put God first, mendahulukan kerajaan Allah? Secara sederhana saya dari kata first, saya ajak kita renungkan sama-sama supaya mudah saudara mengingatnya ya. Kata first ada 5 huruf. Dari huruf yang pertama saya pakai kata finance. Apa yang menunjukkan bahwa dalam hal finance, dalam hal keuangan,
kita menomorsatukan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mendahulukan Dia. Sebetulnya apa yang Alkitab katakan tentang persepuluhan. Persepuluhan itu kalau diterjemahkan definisinya dalam bahasa Inggris disebut tithe. Itu artinya the first tenth of your increase. The first tenth of your increase. 1/10 pertama dari penambahan penghasilanmu. Ya. The first tenth, ada orang tanya sama saya, Pak, jadi 1/10-nya gimana kalau dari gaji? Ya gaji kan namanya penambahan setiap bulan. Seorang misalnya berdagang, modalnya A, hasilnya B, keuntungannya B dikurang A. Ya itu keuntungannya itulah penambahan hasil, penambahan penghasilan atau penambahan kekayaan dalam dirinya. Itu yang dikembalikan. Itu yang dihitung persepuluhan. Yang saudara hitung persepuluhannya. Nah saudara, belum lama ini ada yang tanya saya, Pak, misalnya saya punya mobil dulu belinya 500. Lalu kemudian ya saya jual. Jual lakuin cuma separuh, 250 Pak. Dari 250 itu saya mesti kembaliin persepuluhan enggak? Dia tanya sama saya. Saya harus jawab jujur. Kalau dia punya harta tadinya dulunya 500 sekarang turun jadi 250, itu bukan penambahan penghasilan. Itu bukan penambahan hasil. Itu pengurangan. Tapi ada tapinya. Waktu kamu terima itu jadi berkat dan kamu mau memberkati. Itu namanya persembahan khusus. Boleh katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu bukan hitungan persepuluhan. Sebab persepuluhan adalah the first tenth of your increase. Apa yang saudara terima sebagai penambahan hasil. Itu saudara. Mungkin saudara dengar pengajaran macam-macam berseliweran di sosial media. Apa itu persepuluhan? Saya mau ajak saudara, come on, ayo back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Masing-masing orang punya argumentasi macam-macam. Tapi bagi saya, persepuluhan itu adalah bukti iman kita mempercayai Tuhan. Kita mengembalikan 1/10. Yang dikatakan Alkitab katakan adalah milik Tuhan. Sebetulnya kalau mau jujur milik Tuhan itu berapa persen sebenarnya? Milik Tuhan itu 100%. Kalau kita membawa persepuluhan itu sebagai bukti ketaatan kita atau bukti kedaulatan Allah atas hidup kita bahwa kita menyatakan yes, I am yours. Aku ini kepunyaanmu Tuhan. Karena itu saudara, saya mendorong kita tahun 2006. Engkau tidak akan mengalami kekhawatiran finansial. No. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua dari huruf I. Dari huruf I saya pakai kata interest. Interest ini bukan bunga bank, bukan. Interest ini adalah kesenangan atau kesukaan kita, hobi ke apa macam-macam. Apa yang jadi interest kita dalam hidup ini? Put God first. Nanti semua akan ditambahkan buat saudara. Apa interest kita? Apa yang kita rindukan? Lebih daripada keinginan kita setiap hari. Dari mulai bangun pagi, apa yang kita rindukan? Saya berdoa kalau kita mau put God first, maka yang pertama kita cari Tuhan lebih dahulu. Boleh katakan amin. Cari hadiratnya. Bangun pagi datang pada Tuhan dalam doa penyembahan. Itu adalah mencari Tuhan. Put God first. Nanti yang lain nomor 2. Orang bangun-bangun pagi udah langsung sosial media di scroll. Nanggung. Gak sadar-sadar udah kelihatannya cuma 1 menit tapi udah 100 yang dilihat. Tiba-tiba waktu berlalu. Wah gue udah telat. Saudara, kenapa kalau kita gak put God first? Kalau kita put God first, nanti saudara akan tahu priority. Hari itu kita bisa mulai distinguish. Ini yang perlu, ini enggak. Ini enggak perlu. Saudara akan dihindarkan dari hal-hal yang mungkin tidak perlu. Interest yang mungkin akan menjatuhkan kita. Tiba-tiba keinginan untuk itu hilang. Kalau kita put God first. Kalau enggak, saudara, nanti cuma nge-flow aja. Aduh, pengen ini ya, pengen ini. Saudara, ayo, mari put God first. Bukan berarti kalau saudara mendahulukan Tuhan doa, nanti saudara enggak yang lain-lain. Enggak, saudara.
mau olahraga, mau hobi segala macam silakan. Saya sama istri saya belakangan ini suka diajak main pedal, nggak apa-apa saudara, ya main pedal. Malah kami sering main pedal cuma berdua saudara sama istri saya. Kenapa? Tujuannya cuma buat olahraga aja, nggak buat apa competition, nggak. Cuma supaya kami, karena begitu 1 jam aja wah udah bisa hampir 500 kalori. Jadi saudara buat kami, wah ini bagus nih. Saudara, tapi kami gak akan mau berangkat sebelum kami ada di hadirat Tuhan. Itu put God first. Demikian pun kita sebelum mungkin kantor, jam kantor, udah atur lah. Jam bangun tidurnya, nah itu semua schedule. Tapi nanti kita akan ketemu di situ lagi. Yang penting saudara put God first in your interest. Boleh katakan amin. Aminnya agak mulai berkurang nih. Pak Willer rasanya tuntutannya makin banyak nih Pak. Oke, kita lanjut yang huruf R. Ketiga, huruf R dari kata relationship. Put God first on your relationship. Hubungan kita yang terutama, nomor 1 itu hubungan kita dengan Tuhan yang harus dijaga. Nomor 2 yang jadi prioritas kita adalah hubungan keluarga. Dalam keluarga itu prioritas. Baru yang ketiga hubungan dalam pekerjaan, pelayanan, komunitas yang berikut-berikutnya. Tapi jangan dibalik. Kalau hubungan yang berikut-berikutnya nomor 1, nanti lihat keluarganya jadi masalah. Saya banyak ketemu orang yang masalah karena ya hubungan di luar. Kalau hubungan keluarga tiba-tiba agak kacau, kenapa? Pasti dicek nomor 1, hubungan dengan Tuhannya beres gak? Tapi kalau kita sebaliknya, hubungan dengan Tuhan itu nomor 1, nanti sudah lihat bagaimana Tuhan menjaga kasih dalam rumah tangga. Sehingga hubungan keluarganya tetap indah. Kalau orang yang hubungan dalam keluarganya indah, pergaulan keluarnya juga lebih sehat. Karena itu ayo, put God first in your relationship. Bagi jemaat Tuhan ya yang lagi cari jodoh, gitu, ayo prioritaskan Tuhan. Apakah your relationship ini menjauhkan kamu dari Tuhan Yesus atau enggak? Kalau itu hubungan itu membawa kamu makin kenal Tuhan, itu dari Tuhan. Karena when you put God first, priority dalam relationship, nanti Tuhan akan berkati semua yang lain. Termasuk kerinduan hatimu, masa depan. Saudara, ayo 2026, put God first. Yang mau katakan amin. Baru 3 nih, masih ada lagi nih. Yang keempat huruf S dari schedule. Put God first on your schedule. Ayo lihat, ini hari Minggu Pak, hari Minggu ada jadwal ke gereja nih. Tengah minggu mungkin sudah punya jadwal komsel atau cool atau cell group. Oh ini ada jadwal ini, oh setiap pagi saya mesti bangun jam sekian, ada waktu doa. Saya juga termasuk tipe orang yang malam, ini kesaksian saya sama istri saya. Karena semua udah selesai, semua baru masih membereskan banyak hal. Kadang-kadang baru tidur udah jam 12 ke atas. Walaupun mungkin orang bilang gak sehat. Tapi selalu jam waker saya itu biasanya saya bangun lebih cepat dari jam waker. Tapi jam waker saya itu disetelnya 6.33. Orang bingung, 6.33, ya Matius 6 ayat 33. Jadi pokoknya at least 6.33 saya udah pasti bangun. Tapi biasanya sebelum itu udah bangun. Tapi saudara dikasih Tuhan. Karena saya tahu waktu saya 6.33 itu waktunya saya cari Tuhan. Waktunya saya ada di hadirat Tuhan. Mau ada telepon, ada apa yang lain nanti. Lalu dengan istri saya kami berdoa syafaat sama-sama, mendoakan banyak hal. Baru sudah itu kita mulai aktivitas. Saudara saya percaya kalau kita menjaga schedule kita untuk memprioritaskan Tuhan. Demikian juga, hari Minggu saya ada jadwal ke gereja. Wah minggu ini gak bisa nih, ada kawinan, ada gini. Gak apa-apa, bisa diatur. Tapi kalau saudara gak punya schedule, nanti semua hal juga, kumpul-kumpul yuk hari Minggu nih, kumpul. Udah, pasti gerejanya disingkirin deh. Gak apa-apa lah, gereja masih ada kok. Masih ada 52 minggu dalam setahun katanya. Saudara, ayo put God first on your schedule. Nanti lihat bagaimana janji Tuhan digenapi. Apa yang kau perlu, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Yang terakhir dari huruf T adalah talent.
put God first on your talent. Saudara punya talenta apa mungkin selama ini, aduh saya emang gak pernah deh untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi kayaknya tahun ini mari doakan. Biar talent sudah dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang secara langsung, ada yang secara gak langsung. Yang secara langsung tuh misalnya, wah bisa nyanyi, main musik, oh saya mau main di gereja, itu secara langsung. Tapi ada juga yang secara gak langsung. Melalui karya yang dikerjakannya, melalui apa yang dikerjakannya. Dia bisa punya banyak hal dalam talentanya itu bisa menghasilkan, bisa menolong orang lain dan sebagainya. Tapi tujuannya apa yang kita lakukan dengan talenta kita, kita tahu bahwa tujuannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Boleh katakan amin. Kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan janji semuanya itu and all these things shall be added unto you. Katakan amin. Nah saudara, mari saya akan mengajak kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 38. Sudah, yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara dikasih Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari di tahun yang baru, untuk melakukan ketaatan seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu tidak mudah. Kamu memerlukan yang namanya dikatakan, kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan ini dari kata yang boleh dikatakan perseverance itu lebih kepada apa ya, di tengah keadaan yang sukar, di tengah goncangan, kamu perlu ketekunan. Di tengah pergumulan. Kalau kita baca dari ayat 35 tadi dikatakan, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat-ayat sebelumnya tuh menggambarkan keadaan yang sukar. Tantangan, pilihan yang kita bisa ambil, mau terus maju atau mau nyerah. Mau menang atau mau kalah imanmu. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu. Di tengah berbagai ujian, tantangan, cobaan, godaan apapun, jangan lepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Saya ulangi, karena besar upah yang menantinya. Ini benar. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh tetap dalam iman, itu besar upah yang menantinya. Upah yang paling besarnya itu pada waktu kekekalan. Saudara akan melihat, wow. Sungguh kemuliaan Tuhan itu gak bisa diukur dengan apapun in this world. Karena itu saudara, jangan pernah lepaskan kepercayaan. Tetap tekun dalam apa? Iman. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saudara, ketekunan adalah tetap beriman dalam periode apapun dalam hidup kita. Terus, continually. Tetap percaya, tetap menjaga iman kita. Ada orang yang mungkin imannya masih dompleng pada keadaan situasi. Ada orang-orang sekitarnya bisa nolong dia. Wah kalau gak ada dia sih gue mah udah jatuh. Kalau gak ada dia gue udah gak ketolong. Mungkin ada yang berkata gitu. Tapi sudah dikasih Tuhan, mari kita iman kita biar tidak bergantung kepada orang lain. Tapi mari kita belajar iman, berdiri teguh sendiri. Di awal saya mengajak kita menyanyikan walau 1000 rebah di sisimu. 10.000 di sebelah kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Sebab kita tetap pegang teguh dalam iman. Terus tetap berjalan maju. Saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dikatakan di ayat 37 tadi. Waktunya gak lama, waktunya gak lama. Pada kedatangannya. Karena itu dikatakan,
orangku yang benar, kata firman Tuhan, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saya mau mengajak kita menjadi orang yang tetap teguh dengan iman. Yang mau katakan amin. Saudara, kalau kita dikatakan berjalan dengan iman, maka tanda yang paling jelas orang yang berjalan dalam iman, bahwa dia akan banyak mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu tanda orang percaya sama Tuhan. Keadaan yang mungkin oke atau enggak oke, menurut kita baik, tapi menurut kita juga mungkin enggak baik. Di tengah keadaan apapun kita tetap bisa mengucap syukur. Itu tandanya bahwa kita itu tetap dalam iman. Mengucap syukur dalam keadaan lagi bagus, lagi happy, oke. Tapi ketika padang gurun sedang dilewati, ketika masalah lembah kekelaman sedang kita lalui, adakah kita tetap bisa mengucap syukur? Orang yang bertekun dalam iman, artinya dia tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena pengharapannya cuma dalam Tuhan. Saudara, mengucap syukur itu bukan ketika sudah terima berkat saja. Tapi mengucap syukur waktu saudara belum terima berkat. Kita diajarkan senantiasa mengucap syukur. Karena itu saya sering bagikan dalam istilah bahasa Inggris ada yang namanya thank you in advance. Terima kasih sebelumnya. Ya, bahasa Inggris thank you in advance itu artinya belum terima tapi udah terima kasih duluan. Itu thank you in advance. Saudara, thank you in advance itu gambaran kita mengucap syukur. Kenapa? Kita percaya pasti kita terima. Saya ingat dulu masih di gereja sebelumnya pernah ada satu orang pengerja ngomong sama saya. Sebelum kebaktian Pastor William, saya ada bikin makanan kesukaan. Dia ini juga dulu dulunya chef bagus. Jadi kalau bikin makanan enak banget. Jadi dia bilang, saya bikinin buat Pastor William. Oke, puji Tuhan. Nanti ntar sore kami antar ya. Pastor bisa dimakan malam. Oke, waduh thank you ya, thank you. Saya udah thank you. Makanan udah terima belum? Belum. Itu namanya thank you in advance. Pas bubar kebaktian, ketemu dia nih. Langsung saya salamin. Thank you ya. Dia bilang, no. Saya yang thank you, Pastor saya diberkati. Enggak, thank you buat kiriman makanannya nanti sore. Dia ketawa. Iya Pastor. Makanan saya udah terima belum? Belum, saya udah thank you 2 kali. Itu namanya thank you in advance. Siang-siang kita lagi ngopi nih, salah satu mention nama dia. Begitu nama dia di mention, saya iseng-iseng nih. Saya kirim message lagi. Shalom. Once again, thank you ya. Udah bikinin makanan kesukaan saya. GBU kirim. Itu cuma hitungan berapa detik, sudah tiba-tiba dapat balasan saya. Pasti pastor, titik-titik tanda seru. Pasti pastor. Di situ saya jadi gak enak hati. Saya baru rupanya orang itu kalau udah janji di thank you kebanyakan susah hatinya. Jadi gelisah dia. Karena di thank you-nya udah kebanyakan sama saya rupanya. Tapi gara-gara kisah itu waktu itu tiba-tiba saya teringat tentang thank you in advance sama Tuhan. Itu saudara, kadang-kadang kita gak sadar. Ada seorang pernah ngomong sama saya, Pak, saya tuh kalau lagi keadaan saya kayak gini Pak. Saya susah praise and worship di gereja. Kenapa? Iya nyanyinya, aku diberkati, Tuhan pulihkan. Keadaan saya lagi susah Pak. Jadi kalau lagi pujian penyembahan saya diem aja Pak. Salah. Justru dalam keadaan itu, kamu harus banyak mengucap syukur, memuji menyembah Tuhan. Tadi kita nyanyi, aku diberkati. Wah, ada yang, kalau udah aku diberkati gini, gue lagi gak diberkati ini. Keliru saudara. Justru itu waktu yang pas engkau mulai berkata-kata dan bernubuat. Tuhan pasti memberkati saya. Bertekun dalam iman artinya senantiasa mengucap syukur. Bersyukur. Orang yang selalu mengucap syukur, itu pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan itu seperti diuji. Ya persis jemaat ini. Itu saudara, langsung dia buru-buru pokoknya dia urus makanan saya segera dikirim. Wah supirnya pokoknya harus ngantar ke rumah saya.
Yang ada kami belum sampai rumah, makanan udah sampai duluan. Karena itulah, wah dia buru-buru. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Kalau sama Tuhan tuh kalau banyak ngucap syukur, banyak terima kasih. Nanti sudah lihat tuh, Tuhan bilang malaikatnya tolong dipercepat itu kiriman. Saya percaya saudara pasti dipelihara oleh Tuhan di tahun 2026 ini. Jangan pernah khawatir, bertekun dalam iman. Orang yang tekun dalam iman suka mengucap syukur. Dan suka berdoa. Karena tiap kali ada masalah harapannya sama Tuhan. Saya mau katakan sudah jangan stres. Tahun 2026 jangan. Tiap kali masalah datang langsung bawa sama Tuhan. Firman Tuhan berkata serahkanlah segala khawatir kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Cast all your cares upon him. Serahkan, lempar itu khawatirmu. Baru datang kekhawatiran kasih lagi sama Tuhan. Tuhan ini datang lagi nih. Tuhan, udah lepasin. Jadi jangan sampai stres. Saya berdoa setiap kita 2026 alami kemenangan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, saya selalu mengingatkan kita bersama-sama untuk merenungkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Karena itu saya mengajak kita juga melakukan perjamuan kudus dengan iman. Artinya apa? Kita percaya bahwa ini bukan sekedar roti dan anggur. Tapi ini adalah tubuh dan darah Yesus. Katakan amin. Alkitab berkata tentang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, luka-luka. Itu yang disebut bilur-bilurnya. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Karena itu terima ini dengan iman. Kuasa bilur Yesus membawa kesembuhan buat kita. Waktu sudah minum anggur, imani ini darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Untuk menghapus dosa saudara dan saya. Untuk melayakkan kita memperoleh janji kehidupan yang kekal. Oleh karena penebusan Kristus. Mari saudara dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri sama-sama. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami. Beroleh bagian dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah menguduskan kami di hadapan-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saya ajak kita angkat ucapan syukur masing-masing pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Tuhan. Oh, riara lama ya rama sandi. Terima kasih Tuhan. Oh, all my life you have been faithful.
my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah damai sejahtera berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai, memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong Tuhan. God bless you all.